Oke, saudara-saudara sekalian, kita kembali lagi membahas tentang kasus Subang ya. Seperti yang kita ketahui, saudara-saudara, awal terjadi kasus ini, pihak kepolisian Subang ataupun penyidik begitu percaya ini akan terbuka semuanya ya. Tapi kenapa sekarang malah melempem ya? Melempem dan malah tidak ada kelanjutan beritanya, dan ini yang menjadi yang sangat janggal saudara-saudara bagi kita semua yang mengikuti kasus ini ya. Lalu saudara-saudara, dalam kasus Subang ini banyak masyarakat menduga-duga ataupun mencurigai semua anggota keluarga, karena kalau kita ingat-ingat saudara-saudara, pada saat kejadian yaitu di tanggal 18 Agustus 2021 ya, waktu itu kan sedang COVID-19 ya. Jadi pada saat itu diberlakukan PPKM dan sangat sulit untuk bertamu ke rumah orang kecuali keluarga inti saja ya. Jadi apakah yang sedang bertamu pada malam hari itu adalah Yosep, Yanti, atau Danu? Nah, karena menurut saksi yang sempat melihat tamu pada malam itu ada sosok perempuan saudara-saudara. Sosok perempuan. Nah, inilah yang sudah menjadi pertanyaan buat masyarakat atau publik, baik netizen yang mengikuti kasus ini ya pastinya. Lalu kalau kita perhatikan selama ini teman-teman, saudara-saudara sekalian, dari berita-berita dan kanal-kanal YouTube yang menayangkan kasus Subang ini, Yoris ini seolah-olah ingin mengarahkan ke publik bahwa Yosep lah atau ayahnya lah pelakunya. Dengan framing banyaknya kejanggalan pada Yosep, misalnya dari dia punya istri muda yang bernama Mimin ya. Lalu Yosep tidak punya kuasa lagi di yayasan, di mana Yosep tidak hadiri pada saat diadakan tahlilan, dan setelah 2 hari dimulai tahlil dan sebagainya ya. Jelas di sini kita lihat Yoris ingin menggiring publik bahwa Yosep lah yang paling pantas jadi tersangka. Bisa kita bilang narasi yang dibuat Yoris selama ini justru biasa dilakukan oleh pelaku awam ya saudara-saudara. Iya. Nah, ataukah ada berpikiran seperti komen-komen masyarakat di kanal-kanal YouTube ya yang membahas kasus Subang ini, di mana berpendapat sudah jatuh tertimpa tangga pula. Iya, yang ditujukan kepada seseorang yang mengalami musibah yang sedang beruntun ya, atau orang yang paling merasa terpukul atas kematian kedua korban, ibu dan anak tersebut, saudara-saudara. Iya, sudah pasti orang terdekat dari kedua almarhum ya. Mungkin dia tahu siapa sesungguhnya yang menghilangkan Mungkin dia tahu siapa sesungguhnya. Tapi dia takut berterus terang karena akan membuat dirinya juga mengalami musibah kembali jika dia berterus terang ke polisi. Dan apakah karena kedua korban yaitu Ibu Tuti dan putrinya Amelia juga pelakunya sama-sama orang yang sangat berarti ataupun yang sangat dekat dalam hidupnya membuat takut berterus terang? Itu kita semua yang mengikuti kasus ini masih bertanya-tanya dan tanda tanya besar ya saudara-saudara. Nah, apapun sebenarnya menjadi alasannya, lebih baik berterus terang agar kasus ini tidak berlanjut berlarut-larut. Tahu tapi tak berbuat apa-apa, sama saja dengan tidak tahu sama sekali, dan ini bisa dianggap dan menghalangi penyelidikan untuk mengungkapkan fakta kebenaran atau fakta sebenarnya. Jangan lupa saudara-saudara, sekencang-kencangnya kebohongan berlalu, cepat atau lambat, maka kebenaran akan menyusulnya. Iya, percayalah. Dan semoga kasus ini segera terungkap demi tegaknya keadilan, dan Polda Jabar dan semua pihak terkait dapat mengungkapkan kasus ini dengan terang benderang saudara-saudara. Agar asumsi-asumsi tidak berkembang semakin liar ya, karena apa yang kita pikirkan
belum tentu semua benar dan kenyataan. Jadi, saudara-saudara, kita sama-sama mengkawal kasus ini hingga ditemukannya tersangka atau pelaku dan hingga putusan pengadilan nantinya. Saudara-saudara bertanya-tanya, apalagi saya? Saya juga tak habis pikir kenapa kasus ini bulan depan tanggal 18 Agustus 2023, tepat sudah 2 tahun kasus ini masih belum menemukan siapa pelakunya dan tersangkanya, ya. Di mana kasus ini adalah pembunuhan Ibu Tuti dan Amelia, anaknya. Dan ada korban, pasti ada pelaku. Logikanya ini adalah tindak pidana kejahatan atau pembunuhan. Ada korban, pasti ada pelaku. Ditemukan mayat, pasti ada pelaku yang membunuh mayat tersebut. Iya. Jadi saudara-saudara, sampai situ dulu berita terkini yang bisa aku sampaikan tentang kasus Subang yang masih terus bergulir. Terima kasih buat saudara-saudara dan teman-teman sekalian yang selalu mendukung saya untuk mengungkapkan kasus ini. Jangan lupa di like, komen, dan please share video ini saudara-saudara teman-teman sekalian. Dan jangan lupa di subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.